Mari kita bangkit diri, saudara kita yang sudah hadir, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam sorga, Allah Putra yang kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami yang sudah hadir, kami siap memuji, menyembah Kau Tuhan, dan kami juga mohon kepadamu Tuhan untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada Tuhan, yang masih dalam perjalanan, yang sedang sakit, biar Tuhan jamah semuanya, Tuhan pulihkan, dan Tuhan tolong biar kami semua Tuhan bisa beribadah lagi bersama-sama lagi Tuhan. Dan kami butuh pengurapan Roh Kudus-Mu Tuhan, menyertai kami Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara semuanya. Shalom. Shalom. Kita mau bersama-sama datang beribadah, mau fokuskan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia, untuk memuji dan memuliakan namanya. Kita akan pujian lagu dengan apa akan kubalas segala kebaikan Tuhan yang kita nikmati dari hari Senin sampai hari ini dan sampai aku pada datang sekali. Tiada lain selain memuji dan menyembah Dia. Maka itu mari kita datang
ucapan syukur Tuhan, sehingga ibadah kami berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Karena tidak ada satupun perbuatan yang dapat kami lakukan selain memuji dan menyembah Tuhan, untuk membalas kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah dapat kami balaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan bersorak-sorai memuji Tuhan dengan sungguh hati Tuhan. Biar akhirnya Tuhan berkati setiap kami yang datang, setiap kami yang melayani Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kita mau bersama-sama memuji, kita mau bersama hati memuji Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kita saatnya kami berkumpul bersama.
ragu-ragu akan kebaikan Tuhan, akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Biar kiranya Tuhan jamah hati kita, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mengerti apa yang segalanya kita alami dalam hidup kita. Banyak masalah yang mungkin orang sampai bahkan orang yang terdekat pun yang tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita hadapi. Tapi kita punya Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Kita akan
kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Bapa. Kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau beri. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan, baik berkat jasmani maupun rohani, untuk napas kehidupan, kesehatan, kekuatan, pimpinan penyertaan-Mu Tuhan, juga semua kebaikan-kebaikan-Mu yang Kau nyatakan limpahkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, tidak pernah berhenti Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik, amat baik Bapa. Kau sebentar Tuhan kami akan Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari kuasa Roh Kudus mengurapi, memberikan hamba pewahyuan, hikmat, pengurapan yang kepadamu Bapa. Kiranya apa yang hamba sampaikan adalah kebenaran firman-Mu Tuhan, sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan, sedalam-dalamnya Tuhan. Biar kemuliaan-Mu yang muncul Tuhan, dan biarkan hamba selalu berharap bergantung hanya kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bisa dengan kesempatan kembali untuk beribadah di dalam rumah Tuhan. Ini mungkin masih masa-masa liburan ya. Besok juga ya liburan lagi ya, hari Waisak. Jadi mungkin banyak jemaat ya yang punya acara agenda ya. Oke, pada pagi hari ini saya perkenalkan diri saya sedikit. Mungkin sebagian sudah banyak yang kenal ya. Pemuda saya 2 minggu yang lalu ya, saya sudah diizinkan Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah mengizinkan saya untuk melayani tempat ini. Dan pada hari ini juga diberikan kesempatan kembali. Saya nama saya dengan Citra ya, saudara. Saya ditemani istri saya, Hermawati, dan anak saya, Sharon ya, anak yang pertama. Dan saya dikaruniai 2 orang anak, tapi anak yang kedua ada di rumah ya, karena papa mama mertua saya masih online ibadah, jadi untuk membantu untuk ibadah online. Mari kita buka saja Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus. Kita buka di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya di judul firman Tuhan pada pagi hari ini, tinggal di dalam Kristus, jaminan kehidupan berbuah. Saya akan bacakan di ayat yang 1, dan saudara ayat yang kedua kita bergantian ya. Pokok anggur yang benar. 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Biarlah di padaku yang tidak berbuah, dia berarti berbuah, bersihkannya supaya dia banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti api tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak berada pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan berdiri. Demikian itu perkataan yang katakan dalam Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini aku yang mengiyakan, itu juga kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Amin. Puji nama Tuhan. Berbahagia kita yang senantiasa membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya percaya ya, semuanya pasti sudah sering mendengar, membaca
firman Tuhan di Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 ini tentang pokok anggur yang benar. Bahasa aslinya Yesus pokok anggur yang sejati, saudara. Jadi pada pagi hari ini kita ada kesempatan ya untuk mendengarkan, memperhatikan kembali kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Tanaman anggur merupakan tanaman khas ya di daerah Israel. Zaman-zaman dulu petani kebanyakan menanam pohon anggur, saudara. Pohon anggur ini berbicara tentang sukacita. Sukacita. Dan pada masa perjanjian lama, pohon anggur ini diibaratkan bangsa Israel, saudara. Tapi karena pada masa perjanjian lama, bangsa Israel itu membuat kelaliman ya, keonaran ya. Jadi mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Pada saat Musa membawa keluar ke tanah Mesir, ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka bersungut-sungut ya. Dalam Yesaya pasal ke-5 ayat yang ke-7 ya, saya akan bacakan. Yesaya pasal 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Jadi waktu perjanjian lama Tuhan melihat bangsa Israel ini sebagai pohon anggur yang tidak berkenan ya. Dan pada zamannya Yesus kembali, Yesus mengakui bahwa dengan dirinya sendiri bahwa dia adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Di ayat yang pertama dikatakan, dan Allah Bapa adalah pengusahanya. Di Perjanjian Baru di Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 ini yang sudah kita baca tadi yang menggambarkan bahwa hubungan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan kita sebagai ranting-rantingnya, saudara. Kita sebagai ranting-rantingnya, di mana kita membutuhkan Yesus untuk diberikan asupan makanan itu, kita diberikan firman Tuhan, dan kita butuh Yesus ya, karena tanpa kita melekat pada pokok anggur, kita tidak tinggal dalam pokok anggur, kita tidak dapat berbuah, saudara. Jadi digambarkan di Perjanjian Baru ini bahwa Yesus pokok anggur yang tidak gagal berbuah, saudara. Kalau zaman Perjanjian Lama, tanaman pokok anggur yang gagal berbuah itu bangsa Israel. Tapi di Perjanjian Baru, Yesus sebagai pokok anggur yang tidak gagal berbuah, dan kita ranting-rantingnya. Artinya kita sebagai ranting-rantingnya, kita juga dijamin tidak akan berbuah kalau kita tinggal di dalam Yesus. Amin, saudara. Saya akan menyampaikan pembelajaran ya pada pagi hari ini tentang pokok anggur yang benar. Menurut perumpamaan tentang pokok anggur ini ada dua hal penting yang menjadi pembelajaran bagi kita sebagai anak-anaknya, orang Kristen, sebagai ranting-rantingnya. Satu, kita tinggal di dalam Tuhan Yesus berarti memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Jadi kita pertama harus memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan, saudara. Kalau kita mau berbuah ya, kita harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Seperti ranting tidak akan berbuah, saudara. Di pasal yang kedua dikatakan, ayat yang kedua dikatakan, Yohanes pasal yang ke-15 ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah
dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Artinya saudara, kita selama hidup kita saudara, kita harus melekat kepada Tuhan ya. Ini artinya Tuhan tidak mau pengorbanan dia sudah selamatkan kita, dia sudah menebus kita dari dosa-dosanya, dari dosa-dosa kita tidak berbuat saudara. Tuhan tidak mau kita menjadi musnah saudara ya, tidak berguna saudara. Jadi Tuhan mau bahwa setiap nanti-nantinya itu kita dalam kehidupan kita harus berbuah, dan dalam setiap proses kehidupan kita juga mengalami setiap masalah saudara ya. Artinya pembersihan supaya hidup kita lebih lagi berkenan saudara. Memang sangat sulit saudara kita mengalami masalah ya, proses ujian pada saat kita menjalani kehidupan kita memang sangat sulit ya kalau kita mengalami masalah ujian. Itulah proses dari Tuhan saudara. Seperti pohon anggur juga ya, memiliki proses waktu untuk berbuah ya, dan memiliki waktu untuk menghasilkan buahnya. Jadi pada saat kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan tetap kuat saudara dalam menghadapi masalah, kita tetap kuat dalam menghadapi setiap persoalan hidup kita saudara. Jadi walaupun setiap proses yang kita alami tidak membuat kita jatuh saudara, Tuhan tetap memberikan kita kekuatan karena dia sumber pokok anggur yang benar saudara. Amin. Jadi pada saat kita tetap melekat kepada Tuhan, kita di dalam Tuhan saudara, percaya Tuhan akan senantiasa memberikan kita kekuatan, dan kita juga harus tetap terus bersandar kepada Tuhan saudara, karena kita ini memiliki kekuatan terbatas. Kita harus mengandalkan Tuhan ya saudara, dan tinggal di dalam Tuhan artinya kita juga harus tinggal di dalam firman-Nya saudara. Firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita saudara. Kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, merenungkan, lakukannya saudara, dan kita pasti akan diberkati saudara. Di dalam Mazmur pasal yang ke-1 saudara, ayat yang ke-1 sampai ke-2 saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatkan berhasil. Inilah janji Tuhan saudara. Amin saudara. Bahwa kehidupan kita pada saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, artinya kita tidak melakukan dosa dan kejahatan saudara. Firman Tuhan yang hidup di dalam kita menjadi anak-anak ranting-ranting yang berbuah. Pohon dikenal dari buahnya saudara, bukan dari batang, dari akarnya saudara, tapi yang dinikmati adalah buahnya saudara. Jadi pada saat saudara membeli buah, pasti saudara hanya dapat buahnya saudara, nggak mungkin pohonnya ya. Jadi pada saat Anda menikmati pohonnya, menikmati buahnya, itu ketahuan ya, pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik saudara, pohon yang tidak baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Jadi kehidupan kita saudara, anak-anak sebagai anak Tuhan juga harus berbuah saudara, berbuah dengan manis, yang manis, harum saudara. Kita mau melakukan kehendak Tuhan saudara. Jadi yang pertama, kita belajar untuk tetap terus tinggal dalam Tuhan, memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan, supaya kita tidak dipotong dan kita juga tidak dibakar saudara. Jadi Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, ranting-rantingnya, kita mau tetap berbuah dengan lebat saudara. Amin saudara. Mari kita lakukan firman Tuhan ini saudara, kita berusaha, kita mau berjuang saudara untuk hidup menyenangkan Tuhan, untuk hidup tetap di dalam Tuhan. Karena hidup kita ini saudara, Tuhan berikan kepada kita kehidupan, itu ada maksud saudara, kita menjadi anak-anaknya itu yang berbuah.
dengan lebat. Yang kedua, setelah kita di dalam Tuhan dan kita berbuah berarti menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Syarat utama untuk dapat menghasilkan buah adalah melekat pada pokok anggur. Ayat yang kelima dikatakan, saudara ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita tidak dapat berbuat apa-apa kalau kita di luar Tuhan, saudara. Seperti ranting tidak dapat berbuah kalau dia di luar pokok anggur, saudara. Jadi pada saat kita berbuah, menghasilkan buah, pertanyaannya, buah seperti apa yang akan kita hasilkan, saudara? Yang pertama adalah buah karakter, saudara, yaitu berbicara tentang buah roh. Kita buka di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 23 ayat 22 sampai 23. Saya akan bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi pada saat kita sudah berbuah, kita harus memiliki buah yang seperti Tuhan Yesus, saudara. Buah roh ini ada di dalam Tuhan Yesus, saudara. Kasih, sukacita, ya, dan sebagainya itu ada di dalam Yesus. Jadi Yesus sebagai pokok anggur yang benar menyatakan dirinya, dan kita ranting-rantingnya. Berarti kita juga harus seperti Yesus, saudara. Serupa hidup kita dengan Yesus. Memang secara manusia, secara daging, saudara, hidup dalam roh ini sangat sulit, saudara. Allah itu roh, saudara. Jadi kita tidak melihat Allah, tidak dapat melihat Allah secara kasat mata. Tapi pada saat Tuhan menyuruh kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saudara, itu akan terlihat pada saat kita melakukan kasih. Orang-orang akan melihat bahwa kehadiran Allah ada di dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi pada saat kita berbuah, Tuhan mau hidup kita memiliki karakter yang ada seperti Tuhan Yesus. Itu ada buah roh, saudara, dalam setiap kehidupan kita. Jadi pada saat kita di dalam kehidupan kita mengalami banyak tekanan, kesulitan, saudara, kita tetap memiliki kesabaran, kita tetap memiliki kesetiaan, saudara. Jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Karena di luar Tuhan kita tidak akan berbuah dan akan mati dan dibakar, saudara. Itulah kebinasaan, saudara. Jadi pada saat kita sudah memiliki buah karakter, saudara, kita lakukan, saudara, untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Jika kita tidak mengasihi, berarti kita gagal berbuah, saudara. Dengan menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Allah, kita akan menyaksikan kehadiran Allah, saudara. Kehidupan yang berbuah, kehidupan yang serupa dengan Kristus. Jika hidup kita serupa dengan Kristus, otomatis kita akan berbeda dari dunia, dan di titik itulah karakter Kristen kita akan nampak, saudara. Tuhan mengasihi dunia, saudara. Dalam Injil Yohanes ini menceritakan tentang keselamatan, saudara. Pada saat kita melihat Tuhan di dalam Yohanes ini bahwa dia adalah pokok anggur yang benar, kita mau berjuang, saudara, untuk berbuah seperti buah yang ada dalam Tuhan Yesus, saudara. Jadi pada saat kita melakukan buah roh ini, saudara, dalam kehidupan kita, itulah kehidupan kita yang sesungguhnya, saudara. Kita sudah berbuah. Jangan sampai kita sudah di dalam Tuhan, tapi kita tidak ada buahnya, saudara. Kita mengakui bahwa kita sudah di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi kehidupan kita tidak berbuah, saudara. Kita mau berjuang, saudara, untuk melakukan seperti yang Tuhan lakukan, saudara. Memang sangat sulit, tapi kita mau buka hati kita dengan
kita ada tetap terus dalam Tuhan, kita akan dimampukan, saudara. Amin. Amin, saudara ya. Yang kedua, berbuat seperti apa, saudara? Yaitu kita melakukan perbuatan baik, saudara. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat 10, saya akan bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, saudara. Jadi kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, saudara. Memang kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita, saudara. Karena Yesus mati bagi kita, menembus dosa-dosa kita, dan kita diselamatkan. Tapi alat ukur kita sebagai orang Kristen, kita harus melakukan perbuatan baik, saudara. Bagaimana orang bisa melihat kalau kita ini anak-anak Tuhan, saudara? Ya karena melakukan pekerjaan baik, saudara. Yang seperti dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 10 ini, saudara. Kita dipersiapkan oleh Allah sebelumnya untuk melakukan pekerjaan baik, dan kita tetap mau hidup di dalamnya, saudara. Jadi kehidupan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya khususnya kepada saudara-saudara seiman, saudara. Di luar itu juga kita harus lakukan, saudara. Memang tidak mudah, saudara, melakukan perbuatan baik zaman sekarang ini, saudara ya. Karena apa yang kita lakukan, perbuatan baik belum tentu diterima dengan baik juga, saudara. Ya, kita berbuat baik, disangkanya kita mau mengambil jemaat gitu, saudara ya. Tapi tetap lakukan saja, saudara. Apapun kata orang seperti itu kita tidak usah pikirin, saudara. Karena Tuhan yang memerintahkan kita untuk melakukan pekerjaan baik, saudara. Jadi pekerjaan baik apapun kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara. Jadi bukan untuk motivasi yang tidak baik, saudara, tapi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi berbuat, kita melakukan perbuatan baik, saudara ya. Perbuatan baik adalah salah satu dimensi kehidupan berbuah dan alat ukur kita untuk menghasilkan buah, saudara. Yang ketiga, berbuah berarti bahwa kita mengembangkan segala sesuatu yang baik yang pernah Tuhan titipkan kepada kita. Segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian terbaik dari Allah dan harus kita pertanggungjawabkan. Di dalam Matius pasal 25 ayat 4-30 ya, saya tidak usah bacakan, nanti Bapak Ibu bisa baca tentang talenta, saudara. Jadi Tuhan memberikan talenta kepada kita semua, pada anak-anaknya ada 5, ada 2, ada 1. Tapi kita mau kembangkan setiap talenta yang ada, saudara. Jangan seperti hamba yang diberikan 1 talenta, dia menanamnya, saudara, tidak mengembangkannya. Jadi kita mau menjadi hamba yang baik, saudara. Anak-anak Tuhan yang baik, saudara. Kalau kita diberikan talenta oleh Tuhan, apapun itu, saudara, mari kita kembangkan, saudara. Kita harus mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Segala sesuatu yang Tuhan berikan itu ada maksud Tuhan, saudara, untuk kita, saudara. Kita menjadi saksi garamnya, saudara, menjadi terangnya, saudara ya. Jadi sebagai anak Tuhan, apapun yang ditanamkan, yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau lakukan, saudara, dengan sukacita, saudara. Jadi jangan sampai kita seperti hamba yang jahat, saudara, yang kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, saudara. Jadi apapun yang kita bisa lakukan untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan, ya mungkin Bapak Ibu saudara mungkin hanya bisa asal, ya silakan saudara, asal saja gitu kan. Jadi dari perkara kecil terus, saudara. Dulu saya pelayanan hanya OAP, saudara, OAP, terus meningkat saudara, di Komunda, Singer, WL, dan meningkat membawa renungan, saudara ya. Nah, jadi pelayanan apapun, saudara, yang diberikan kepada kita, kita lakukan, saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara.
bukan untuk gagah-gagahan kita, bukan untuk cari nama, kebenaran saudara ya, tapi biarlah apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kita, talenta, ada 5, ada 2, kita mau kembangkan saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Jadi kehidupan kita untuk menyenangkan Tuhan saudara. Dan yang keempat, berbuah berarti memenangkan jiwa saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20, ini adalah amanat agung Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi yang keempat, kita harus memenangkan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan saudara. Memang zaman sekarang saudara sangat sulit saudara memenangkan jiwa-jiwa. Tapi kalau kita, kehidupan kita memiliki buah roh saudara, mereka akan melihat karakter kita. Jadi mereka melihat kita dulu saudara. Pada saat kita ingin memenangkan jiwa saudara, kita jangan bawa jiwa ke gereja dulu saudara. Kita kasih mereka Alkitab dan suruh baca di dalam Yohanes saudara. Dan Injil Yohanes ini mengenai tentang keselamatan, siapa itu Yesus saudara. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal ya, agar kita membuat kehidupan ya tidak binasa. Dan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi hanya dalam Yesus saja ada keselamatan saudara. Jadi pada saat kita menginjil, kita mesti punya trik saudara, jangan ajak ke gereja. Karena kalau kita langsung ajak ke gereja, nantinya saudara mereka tidak mengerti tentang Yesus siapa. Kita bawa dulu untuk pengenalan kepada Yesus. Siapa itu Yesus? Dan kalau mereka sudah mau percaya pada Yesus, mari kita ajak ke gereja dan kita membaptisnya saudara. Seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi kita berbuah itu, kita memenangkan jiwa-jiwa saudara. Jadi sampai akhir hidup kita saudara, kita harus berjuang terus ya, tidak boleh berhenti untuk menghasilkan buah. Salah satu cara bagi kita untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan bergereja adalah berjuang supaya kita memenangkan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22a. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin saudara. Jadi kita hidup untuk Tuhan saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita sudah hidup dalam Tuhan dan kita mati, adalah keuntungan saudara, bukan kerugian saudara. Jadi jangan sia-siakan hidup kita. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, Dia sudah mati dari kayu salib dan bangkit. Dan sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan saudara. Mari pada pagi hari ini biar kiranya saudara dan saya boleh tetap terus melekat tinggal dalam Tuhan, menjadi ranting-ranting yang berbuah lebat, yang manis, yang dapat dinikmati semua orang saudara. Sukacita, kita membawa sukacita dimanapun kita berada. Ciri orang Kristen, kita boleh menjadi terang dan saksi saudara. Di dapur ya pasti ada garam saudara. Di rumah pasti ada lampu saudara. Tidak ada dapur yang tidak ada garamnya. Ibu-ibu ada di dapurnya tidak ada garam, pasti ada garam saudara ya. Karena garam itu begitu penting saudara. Dan rumah juga pasti ada lampunya saudara. Karena butuh penerangan saudara. Begitu juga kita saudara. Pada saat kita dipanggil, kita dipilih oleh Tuhan, kita ada dalam dunia ini, pasti ada rencana Tuhan bagi kehidupan kita saudara. Kita boleh menjadi saksinya, menjadi terangnya, garamnya, dan kita mau berbuah.
Mari kita mau tetap terus berjuang untuk kita tetap melekat, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kita selalu melakukan penggunaan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam melalui kuasa Roh Kudusnya yang akan dicurahkan beberapa hari lagi, saudara ya. Kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Kita buka hati kita mau berserah, kita mengandalkan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Tanpa Roh Kudus kita tidak ada apa-apanya, dan di luar Tuhan Yesus juga kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Mari pada pagi hari ini kiranya firman Tuhan boleh mengingatkan saudara saya bahwa kita adalah umat Allah. Kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. Jika kita menghasilkan buah, dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa jika kita adalah umat Allah yang sejati, maka tidak mungkin tidak ada buahnya yang dihasilkan. Allah melalui kehidupan kita, Dia Allah yang tidak pernah gagal. Amin, saudara. Jadi bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Mari pada pagi hari ini kita angkat pujian, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Kita datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan.
kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan kepada firman-Mu. Hamba telah menyampaikan isi hati-Mu Bapa di tempat ini Bapa. Tuhan, Kau mengingatkan kami Bapa, bahwa kalau kami tinggal dalam Kau, jaminan kehidupan kami untuk berbuat Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami, mengajar kami, menasihati kami, mendidik kami Tuhan, untuk kami tetap terus Tuhan menjadi ranting-ranting Tuhan yang melekat kepada-Mu Tuhan, ranting-ranting Tuhan yang tinggal dalam Kau Tuhan, yang berbuah dengan manis, ranum Tuhan, yang dinikmati banyak orang Tuhan. Buah anggur menandakan sukacita Tuhan. Engkau datang ke dunia membawa kabar sukacita Tuhan, dan kami anak-anak-Mu juga Tuhan, dimanapun kami berada, boleh membawa kabar sukacita juga Tuhan kepada setiap orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Bapa Kudus, pimpin hidup kami, dan kami mampu dapat lakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami merenungkan kebenaran firman-Mu, sebab Tuhan, saat kami menentukan, kami melakukan Tuhan kebenaran firman-Mu, janji-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami Bapa. Doa dan kerinduan kami Tuhan, mari pakai hidup kami Tuhan. Apa yang Kau sudah titipkan kepada kami Tuhan, kami tidak sia-siakan Tuhan. Dan kami mau kembangkan terus Tuhan, walaupun keadaan sulit saat ini Bapa, tapi kami percaya orang-orang yang sandar kepada-Mu Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan Tuhan, Kau tidak pernah kecewakan kami Tuhan. Firman-Mu tetap digenapi Tuhan, walaupun keadaan sulit apapun Bapa. Kalau kami mau Tuhan, mau bersama-Mu tetap terus Tuhan melekat kepada-Mu Tuhan. Kesulitan tidak menghadang kami Tuhan, menghambat kami untuk berbuat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Ya kiranya Tuhan meneraikan Tuhan setiap kebenaran firman-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba berdoa, Bapak Gembala, Ko Hendy bersama istri dan keluarga Tuhan, diberi Kau urapi Tuhan, berikan pewahyuan Tuhan, berikan hikmat daripada-Mu Tuhan, agar dapat memulihkan jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan, membawa jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa juga Tuhan. Berikan Kau berikan kekuatan kepada Ko Hendy Tuhan, di dalam melakukan tugas sebagai gembala di tempat ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, apapun pergumulannya, apapun kerinduannya Tuhan tahu. Bikin Roh Kudus yang senantiasa menuntun, menyertai Ko Hendy Tuhan bersama istri dan keluarga Tuhan, menjadi gembala yang benar-benar Tuhan menjadi teladan dalam setiap kehidupan bergereja di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan Ko Hendy, istri dan anak-anak seluruh keluarga, juga seluruh tim pelayanan juga Tuhan di tempat ini Tuhan, berkati Tuhan. Kau pakai dari berharap lagi untuk kemuliaan bersama nama-Mu Bapa. Firman kehidupan mereka, kerajaan Allah dikuasai berlebar lagi Bapa, demi jiwa-jiwa dimenangkan. Berkati juga seluruh jemaat, habis berkat Roh Kudus Tuhan di tempat ini, dari anak-anak sampai yang lansia Tuhan. Kau berkati dengan kesehatan Tuhan. Tuhan, apapun Tuhan masalah yang dihadapi Tuhan, sakit penyakit, pergumulan ekonomi, Tuhan tahu keberadaan mereka. Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka yang lemah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan jemaat di tempat ini, biar menjadi jemaat yang berbuah Tuhan, berbuah dengan lebat, yang manis Tuhan, menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama Tuhan maupun kepada orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau berkati juga Tuhan setiap kebutuhan keperluan rumah-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau tahu Tuhan segala sesuatunya Tuhan, kami percaya Tuhan yang menyediakan. Mari anak-anak di tempat ini juga Tuhan, mereka akan memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Tuhan nama Tuhan selalu dipemuliakan, ditinggikan selama-lamanya Tuhan di gereja-Mu ini Bapa. Demi jiwa-jiwa yang selalu setia Tuhan dan taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa.
Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Dan sebentar Tuhan, kalau kami juga Tuhan akan menikmati waktu bersama keluarga juga Tuhan yang memimpin menyertai kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu, dan biar Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, kuasanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Menyenangkanmu. Nutrisi yang akan diberikan, ya, nutrisi yang akan dialirkan dari pohon itu sehingga ranting-ranting itu bisa tumbuh subur, ya, tetap hidup dan tidak kering, ya, dan bahkan bisa berbuah. Dan kita juga harus melekat sama Tuhan, jangan jauh, jangan tinggalkan Tuhan, ya, sebab kalau kita jauh dan kita tinggalkan Tuhan, kita bakal kering dan mati, ya. Kering dan mati. Kita responin firman Tuhan ini, ya. Kita responin supaya kita lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih melekat lagi pada Tuhan, supaya kita bisa menghasilkan banyak buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau pujian sebentar bersama dijalankan. Saya undang yang melayani pekerjaan Tuhan. Sebelumnya kita mau bangkit berdiri, kita mau iklankan persembahan kita. Kita mau persembahan kita di hadapan Tuhan. Nanti setelah itu saya minta Pak yang memimpin kita dalam doa.
1, 2, 3. Dengan hati bersyukur kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan ini dipakai dan dipergunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi. Dan kiranya Bapa sumber segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami roh hikmat, kemampuan, kuasa, dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk penuaian jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin, amin, amin. Kembali kami datang di hadapan Engkau, Tuhan kami, Allah kami, Kau Raja kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang kami terima pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami sudah menerima kebenaran akan firman Tuhan. Tuhan, biarlah berbicara terus Tuhan setelah kami keluar dari rumah ini. Berbicara lebih lanjut Tuhan, apa yang Kau kehendaki, yang Kau inginkan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh berbuah-buah dan berbuah harum di hadapan Engkau Tuhan. Buah-buah kebaikan dan kebenaran yang kami lakukan. Berbicara terus Roh Kudus. Tuhan, terima kasih buat berkat-Nya sudah Engkau berikan. Pakai hamba-Mu Tuhan terus dimanapun dia berada, kami percaya bahwa Engkau berbicara melalui kehidupannya, melalui firman yang diberitakannya. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalankan persembahan pada hari ini. Pakai hamba-Mu yang menjalankan puji-puji dan kami yang memberi. Kami percaya Tuhan Engkau sudah berkati kami dan kami siap memberikan sesuai dengan yang Kau inginkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. saudara berikan, biar kiranya memberkati pekerjaan Tuhan di tempat sini dan Tuhan memuliakan. Kita mau akhiri ibadah pada saat siang hari ini. Kita juga mau bantu doa buat saudara kita yang sakit ya. Ada Yuni yang masih sakit tipes dan Henry terkena DBD. Tolong bantu doa agar Tuhan jamah dan sembuhkan ya. Berikan kekuatan kesehatan kembali ya. Puji Tuhan akan menjadi kuat mereka percaya pada Tuhan. Memang kita bayangkan pujian dan bangsa Tuhan itu.
Kristus. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami boleh tetap merasakan Tuhan kasih setia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Benar Tuhan, kami harus tinggal di dalam-Mu Tuhan. Kalau kami tidak tinggal di dalam-Mu Tuhan, kami adalah ranting-ranting yang dipatahkan, ranting-ranting yang dibersihkan Tuhan, sehingga kami tidak berarti apa-apa Tuhan dalam hidup kami. Tapi kalau kami tinggal dalam Engkau Tuhan, kami bisa berbuah Tuhan, berbuah-buah yang baik di hadapan Tuhan, dan juga buat orang lain Tuhan, jadi berkat dalam hidup kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan Pak Citra Tuhan, biar Tuhan berkati pelayanannya, berkati keluarganya juga Tuhan, anak-anaknya Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Dan apa yang dicita-citakannya Tuhan supaya berhasil lulus Tuhan jadi sarjana teologi, Tuhan berkati Tuhan. Dan Tuhan tolong juga anak Tuhan digemis berkat Roh Kudus Tuhan, lindungi Tuhan, jauhkan dari virus COVID-19 Tuhan, jauhkan dari virus hepatitis aku Tuhan. Tuhan tolong semuanya Tuhan, biar semuanya Tuhan berikan tubuh yang sehat. Juga untuk saudari kami Happy yang sedang sakit demam berdarah Tuhan, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan lagi kesehatannya Tuhan, sehingga minggu depan bisa kembali berkumpul beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan Happy, juga Yuni Tuhan yang masih sakit tipes, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan juga sakit penyakitnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya, kiranya jauh dan dekat. Tuhan lindungi, Tuhan sertai kami semua, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing Tuhan dengan selamat dan tidak kekurangan apapun. Dan buat anak-anak Tuhan juga yang hari ini mau melanjutkan perjalanan keluar kota, Tuhan lindungi semuanya Tuhan, sehingga boleh kembali berkumpul, beribadah Tuhan dengan tidak kurang apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.